Di kota kecil yang dikuasai gerombolan preman kejam, sebuah kesalahan fatal terjadi. Mereka berani mengusik hutan keramat milik suku Dayak, hunian para penjaga yang kebal senjata dan peluru pun tak mampu menembusnya. Ketika kekuatan kuno terbangun dan pewaris sejati muncul, para preman menghadapi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Bukan manusia biasa, bukan sekadar legenda, melainkan murka leluhur yang bangkit untuk menagih hutang darah. Kota kecil bernama Rimba Tepi dulunya adalah tempat yang tenang, hanya berisi deretan warung kayu, pasar sederhana, dan suara hutan yang menenangkan di kejauhan. Namun dalam 2 tahun terakhir, bayangan gelap melayang di atas kota itu. Warga hidup dalam diam yang penuh ketakutan, seakan setiap langkah harus diperhitungkan agar tidak menarik perhatian pihak yang salah. Di tengah kota, sebuah bangunan tua bekas gudang kini diubah menjadi markas kelompok preman paling ditakuti, gerombolan serigala hitam. Mereka tidak hanya menguasai jalanan, mereka menguasai napas warga. Setiap pagi, para premannya berkeliling memalak pedagang, mencaci, menendang meja, bahkan menghancurkan dagangan hanya karena ingin menunjukkan kuasa. Para pedagang di pasar kini bekerja dengan tubuh gemetar. Penjual sayur harus menyiapkan uang keamanan, penjual ikan tak berani bersuara ketika ditampar hanya karena kurang uang Rp1.000. Mereka tahu satu hal, melawan berarti musnah. Tak ada yang berani menatap mata para preman, terutama bila bersama Bara Sontak, sang pemimpin. Bara Sontak adalah sosok yang ditakuti bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena tabiatnya yang tak bisa ditebak. Kadang ia tertawa sambil memberikan segepok uang kepada anak kecil, namun beberapa jam kemudian memukul bapaknya hingga pingsan hanya karena dianggap menatap terlalu lama. Dan ketika Bara berjalan di pasar, semua suara pasar seolah hilang, hanya debar ketakutan yang tersisa. Di malam hari, Rimba Tepi berubah menjadi kota mati. Lampu-lampu warung dipadamkan lebih awal, pintu-pintu dipalang dengan kayu ganda, dan tak ada seorang pun yang berani keluar setelah jam 9. Mereka tahu para preman berkeliaran mabuk di jalanan, memecahkan kaca, menggedor pintu rumah orang, dan tertawa keras seperti serigala lapar mencari mangsa. Rasa putus asa semakin mengakar ketika para preman mulai menyasar hutan di pinggir kota. Mereka membawa truk dan mesin-mesin ke dalam kawasan yang dihormati oleh suku Dayak setempat. Warga hanya bisa menatap dari kejauhan, memegang kepala dan merasakan jantung berdegup lebih cepat. Mereka tahu apa artinya itu, pelanggaran yang tak boleh dilakukan. Beberapa tetua desa mencoba memperingatkan Bara dan anak buahnya, mengatakan bahwa hutan itu bukan hutan biasa. Di sana ada penjaga, kata salah satu tetua dengan suara bergetar. Tetapi Bara hanya tertawa, meremehkan. Baginya, itu semua hanya dongeng belaka, dongeng orang-orang kampung yang ketakutan pada bayangan sendiri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warga merasakan harapan kecil di dada mereka. Bukan karena mereka percaya bisa melawan Bara, tetapi karena mereka tahu, bila hutan itu benar-benar tersentuh dengan niat buruk, alam tak akan tinggal diam. Sesuatu akan bangkit, sesuatu yang bahkan Bara Sontak tidak pernah bayangkan. Keesokan paginya, sebelum kabut tipis menghilang dari permukaan tanah, iring-iringan truk tua dan motor trail memasuki jalan tanah menuju hutan larangan, kawasan sakral yang selalu dihormati oleh suku Dayak setempat. Tanah masih basah, udara masih dingin, tetapi deru mesin para preman memecah kesunyian itu tanpa belas kasihan. Seakan mereka sengaja ingin mengumumkan bahwa hari itu, hutan akan dipaksa tunduk pada kerakusan manusia. Bara Sontak berada di barisan depan, berdiri di atas bak truk dengan rokok. Terselip di sudut bibir, matanya menyapu pepohonan raksasa yang menjulang seperti penjaga tua. Lihat itu, katanya sambil tersenyum sinis. Kayu-kayu ini bisa jadi uang miliaran. Dan kita yang ambil semuanya. Anak buahnya bersorak, sebagian karena semangat, sebagian lagi karena takut menentangnya. Saat mereka semakin masuk ke hutan, hawa berubah perlahan. Suara jangkrik mendadak hilang, angin berhenti bertiup, dan udara terasa lebih berat. Beberapa preman mulai gelisah. Mereka saling pandang, tapi tak ada yang berani menunjukkan ketakutan di depan Bara. Mereka tak tahu apa yang membuat bulu kuduk mereka meremang, tetapi hutan seolah memperhatikan mereka. Setibanya di area pohon besar yang dijuluki warga sebagai pohon naga, Bara mengangkat tangan, memberi isyarat. Para preman menurunkan mesin-mesin pemotong kayu. Salah satu preman, Dulen, yang biasanya garang dan tidak takut apapun, maju untuk menyalakan mesin gergaji. Namun tangannya bergetar tanpa ia sadari.
Mesin itu meraung keras, suara yang tidak pernah terdengar di kawasan itu selama puluhan tahun. Ketika gergaji menyentuh kulit pohon, angin tiba-tiba berhembus deras, seakan marah. Daun-daun jatuh berputar mengelilingi mereka seperti pusaran kecil. Beberapa preman langsung menoleh ke sekeliling, merasa diawasi. "Apa-apaan ini?" bisik salah satu dari mereka. Tapi Bara, keras kepala dan penuh kesombongan, berteriak lantang, "Teruskan. Jangan takut sama cerita nenek-nenek." Namun saat pohon itu tergores lebih dalam, suara aneh terdengar, bukan suara kayu retak, bukan suara hewan, melainkan seperti gema gong yang dipukul dari arah yang tak diketahui. Suaranya dalam, berat, dan membuat dada bergetar. Para preman saling menatap panik. Dulen bahkan menjatuhkan mesinnya saking kagetnya. Mereka tahu itu bukan suara alam biasa. Bara sontak masih berusaha terlihat tenang, tapi matanya sedikit melebar. "Pasti angin," katanya cepat, mencoba meyakinkan anak buahnya. Namun dalam hatinya, ada rasa yang tidak pernah ia akui sebelumnya, rasa kecil. Hutan terasa terlalu besar, terlalu tua, dan terlalu hidup untuk diremehkan. Ia merasakan sesuatu bergerak, bukan di depan, bukan di belakang, melainkan di dalam hawa itu sendiri. Di balik pepohonan raksasa, samar-samar terlihat bayangan panjang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara, namun terasa mengawasi. Bukan hanya satu, ada beberapa. Mereka seperti bagian dari hutan. Dan saat para preman mundur selangkah karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan, satu hal menjadi jelas, mereka bukan sendirian di tempat ini. Suara gong misterius itu masih menggema ketika cahaya matahari perlahan tertutup oleh awan gelap yang muncul entah dari mana. Hawa dingin merayap sampai ke tulang, membuat beberapa preman menggigil meski keringat dingin membasahi dahi mereka. Hutan yang sebelumnya terlihat seperti sekumpulan pepohonan kini berubah menjadi lautan bayangan yang menutup diri, seakan tidak mengizinkan siapapun berada di dalamnya. Dulen, yang tadi menyalakan mesin gergaji, kini berjongkok sambil memegang kepala. "Bang, aku dengar suara orang nangis dari dalam pohon," bisiknya tersengal. Kata-katanya membuat beberapa preman lain menelan ludah. Mereka juga mendengar sesuatu, tapi masing-masing mencoba berpura-pura tidak mengalaminya. Ada yang mendengar suara langkah kaki, ada yang mendengar bisikan, dan ada pula yang merasa seolah ada tangan dingin menyentuh bahu mereka. Bara sontak, meski wajahnya tetap keras, mulai kehilangan kesabaran. "Kalian semua penakut, itu cuma suara gema. Hutan ini kosong, ngerti? Kosong," teriaknya lantang. Namun ketika ia melangkah lebih dalam, telinganya sendiri menangkap suara lirih, seperti nyanyian perempuan yang datang dari kejauhan. Nada itu lambat, mendayu, tetapi penuh peringatan. Bara menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Dadanya mulai terasa berat. Tiba-tiba, salah satu preman di belakang mereka berteriak kaget. "Bang, ada ukiran baru di pohon ini." Semua orang menoleh. Ukiran itu memang ada, bentuk wajah dengan mata tertutup, seolah sedang bersedih. Masalahnya, ukiran itu tidak ada 5 menit yang lalu. Kayu masih basah, serpihan masih terjatuh. Seakan ada seseorang, atau sesuatu, yang baru saja membuatnya tanpa terlihat oleh mata mereka. Keheningan mendadak jatuh. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada apapun. Preman-preman yang biasanya beringas kini berdiri kaku seperti anak kecil yang tersesat. Mereka sadar satu hal, mereka telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Seseorang berbisik lirih, "Bang, ini bukan tempat kita. Kayaknya kita harus keluar." Namun sebelum Bara sempat menjawab, suara gong itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat, lebih dalam. Bunyi itu membuat tanah bergetar halus, seperti napas raksasa yang sedang bangun. Dan kali ini, bersama bunyi itu, muncul suara lain, derap langkah berat dari arah utara. Pelan, teratur, pasti, bukan binatang, bukan manusia biasa. Dari balik pepohonan besar, bayangan-bayangan panjang tadi mulai bergerak. Mata-mata para preman melebar ketika mereka melihat siluet-siluet itu semakin jelas, tubuh tinggi besar, rambut panjang dihiasi bulu-bulu burung enggang, dan tangan yang memegang mandau panjang yang berkilau meski tertutup bayangan. Mereka berdiri tegap, tidak bergerak, namun keberadaannya saja membuat udara seolah membeku. Bara sontak, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kehilangan kata-kata. Tenggorokannya kering, jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena marah, tetapi karena ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu siapa mereka,
namun nalurinya memberitahu hal yang jauh lebih ngeri, yang mengawasi mereka bukan manusia biasa. Ini adalah penjaga yang selama ini dianggap hanya mitos. Dan mereka sudah bangkit. Derap langkah berat yang mengguncang tanah makin mendekat, membuat para preman mundur selangkah demi selangkah. Bayangan-bayangan besar itu akhirnya keluar dari balik pepohonan, menyingkapkan sosok-sosok yang begitu menggetarkan hati. Mereka bukan sekadar manusia, mereka adalah figur yang seolah lahir dari jantung hutan itu sendiri. Wajah mereka dihiasi ukiran alami dari tanah dan arang, mata mereka menyala seperti bara yang menahan amarah leluhur. Hening menyelimuti udara, bahkan daun yang jatuh pun terdengar. Sosok pertama berdiri paling depan. Tubuhnya tinggi dan kuat, setiap gerakannya membawa kesan kekuatan yang liar namun terkontrol. Ia mengenakan perisai kayu berukir penuh simbol roh-roh penjaga, sementara mandau di tangannya memancarkan kilau yang tidak berasal dari pantulan cahaya matahari, seolah mandau itu menyimpan cahaya sendiri. Dialah Langit Singa, penjaga yang terkenal dalam legenda sebagai pemilik pukulan secepat halilintar. Di sisi kanannya berdiri sosok dengan aura yang berbeda, lebih tenang, lebih dalam, namun jauh lebih menakutkan. Tubuhnya besar seperti bongkah batu, langkahnya berat tapi mantap, dan kulitnya tampak keras bagai besi tua. Para preman yang tanpa sengaja menatapnya merasa seolah tengah memandang tembok hidup. Dialah Jagabanyu, penjaga yang konon kebal terhadap segala jenis logam, termasuk peluru. Dan terakhir, perempuan bertubuh tegap namun anggun melangkah keluar dari balik akar besar pohon naga. Rambutnya dikepang panjang, dihiasi bulu enggang putih yang langka. Matanya tajam, memancarkan ketenangan yang justru membuat siapapun merinding. Di tangannya tergenggam tombak panjang dengan ujung hitam pekat. Dialah Talanyaring, penjaga yang mampu merasakan niat jahat dari jauh sebelum seseorang mendekat. Suaranya saja, katanya, mampu membuat seseorang kehilangan kesadaran. Para preman terpaku, tubuh mereka serasa membatu. Bahkan Bara Sontak, yang dikenal tak gentar pada siapapun, perlahan mundur tanpa sadar. Ia tidak bisa memastikan apakah ini manusia, roh penjaga, atau legenda yang bangkit dari bumi. Yang pasti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bara merasa kecil. Sangat kecil. Hutan yang selama ini ia anggap bisa ditaklukkan kini berdiri melawan, dan wujudnya jauh melebihi yang pernah ia bayangkan. Langit Singa maju selangkah. Tanah di bawah kakinya bergetar halus. "Kalian telah melampaui batas," katanya dengan suara dalam namun tidak berteriak. Suara itu bergema seperti berasal dari seluruh hutan, bukan hanya dari mulutnya. Salah satu preman langsung jatuh terduduk, mulutnya bergetar ingin meminta ampun, tapi suara tidak keluar. Talanyaring mengangkat tombaknya sedikit, kemudian menghela napas panjang. "Hutan ini bukan tempat kalian mencuri," bisiknya. Namun bisikan itu terdengar jelas di telinga semua orang, seperti masuk langsung ke dalam pikiran mereka. Seorang preman memegang kepalanya, berteriak panik karena merasa suaranya menusuk pikirannya. Hutan berdesis lembut, seolah setuju dengan himbauan sang penjaga perempuan. Jagabanyu kemudian mengetukkan telapak tangannya ke tanah. Seketika, getaran kuat menyebar cepat, membuat daun gugur berjatuhan seperti hujan kecil. "Pergilah," katanya pendek, namun nadanya tidak meminta, itu perintah. Dan tidak ada satupun preman yang sanggup mengabaikan aura mematikan yang keluar dari tubuh ketiga penjaga itu. Untuk pertama kalinya, Bara sontak kehabisan nyali. Ia melihat anak buahnya yang mulai berlari mundur, sebagian jatuh tersungkur, sebagian gemetar tak berdaya. Dan di sudut matanya, Bara melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Dari belakang ketiga penjaga itu, hutan perlahan bergerak seakan ikut mengawasi mereka. Bara akhirnya menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar manusia sakti, ia menghadapi amarah leluhur yang selama ini tertidur. Ketika para penjaga berdiri diam menghadang, sebagian preman mulai mundur perlahan. Namun ada juga yang masih berusaha mempertahankan keberanian palsu mereka. Salah satunya, seorang preman bernama Lutung, mengangkat senjata api sambil berteriak memaksa dirinya agar tidak terlihat takut. "Kak, kita nggak takut. Ini cuma manusia, hajar aja," teriaknya. Ketakutan dalam suaranya justru memantul lebih keras dibanding keberanian yang ingin ia tunjukkan. Suara tembakan pertama pecah, menggema dalam hutan yang hening. Peluru itu melesat lurus ke arah dada Jagabanyu, namun yang terjadi membuat semua orang terdiam. Peluru itu mengenai tubuh penjaga itu, lalu jatuh ke tanah begitu saja, seakan menabrak batu. "Tidak ada luka,"
Tidak ada jejak, tidak ada darah, hanya denting kecil yang memantul di udara, membuat hawa hutan semakin menakutkan. Lutung terpaku, mulutnya terbuka. Mata semua preman melebar, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Jaga Banyu hanya menatap mereka tanpa ekspresi, seolah peluru itu hanyalah gigitan nyamuk. Dengan langkah perlahan namun menimbulkan getaran, ia menghampiri Lutung. Setiap langkahnya membuat preman itu mundur selangkah, namun kakinya gemetar dan terantuk akar pohon hingga ia jatuh terduduk. Sementara itu, Bara sontak berteriak kepada anak buahnya agar tidak mundur. "Tembak, tembak semua!" teriaknya putus asa, meski suaranya kini terdengar lebih seperti orang yang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Belasan peluru ditembakkan ke arah Langit Singa dan Tala Nyaring, tapi hasilnya sama, peluru melesat, mengenai tubuh mereka, lalu jatuh ke tanah seakan kehilangan kekuatannya. Seakan hutan menolak logam asing itu. Langit Singa kemudian melompat dari tanah, gerakannya begitu cepat hingga para preman hampir tidak melihatnya berpindah tempat. Dalam satu ayunan tangan yang terbungkus kekuatan petir, ia menjatuhkan 4 preman sekaligus. Tubuh mereka terhempas seperti boneka dan berguling di tanah, tidak mampu berdiri. Mereka tidak mati, tapi rasa sakitnya membuat mereka menjerit seperti disayat dari dalam tubuh. Tala Nyaring menatap seorang preman lain yang mencoba kabur dengan golok di tangannya. Mata Tala berubah lebih tajam, seolah menembus pikiran pria itu. Preman itu tiba-tiba berhenti, tubuhnya membeku seperti disambar rasa takut yang bukan berasal dari dirinya sendiri. "Kau datang dengan niat merusak," bisik Tala, dan suara itu membuat lutut preman itu langsung lemas. Goloknya jatuh, tubuhnya lunglai, dan ia terjatuh sambil menangis tanpa tahu kenapa. Jaga Banyu mengangkat satu tangan, mendorong udara ke arah 6 preman yang berusaha menyerang bersamaan. Tidak ada angin, tidak ada ledakan, namun kekuatan tak terlihat mendorong mereka mundur beberapa meter, menghantam batang pohon hingga pingsan. Tubuh mereka jatuh bertumpuk, tergeletak tanpa daya. Tidak ada yang sanggup melawan kekuatan yang sedingin batu itu. Bara sontak, menyadari bahwa pasukannya mulai tumbang satu persatu, akhirnya merasakan ketakutan yang selama ini ia kira tidak pernah ada dalam dirinya. Ia menggertakkan gigi, mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya sendiri bergetar. Ketika ia melihat Langit Singa menoleh ke arahnya dengan tatapan bagaikan petir yang siap menyambar, Bara akhirnya mengerti, ianya tidak sedang menghadapi manusia, melainkan garis pertahanan terakhir dari hutan yang selama ini ia hina. Bara sontak berdiri kaku, napasnya memburu seperti orang yang baru saja muncul dari bawah air. Ia melihat anak buahnya bergelimpangan, sebagian merintih tak berdaya, sebagian pingsan tanpa sempat melakukan perlawanan. Hutan terasa semakin menyempit, seperti menutup jalan keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bara merasakan tekanan yang belum pernah ia tanggung sebelumnya, tekanan yang berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Namun ketakutan itu tidak berlangsung lama. Bara adalah Bara Sontak, pemimpin yang selama ini hidup dari kekejaman dan ego. Ketika menyadari ia sedang dipaksa bertekuk lutut, amarahnya meledak. "Kalian pikir aku takut?" teriaknya, suaranya memecah keheningan hutan. Ia mengeluarkan pisau besar dari pinggangnya, pisau yang telah banyak memakan korban, lalu menantang para penjaga itu dengan mata membara. Langit Singa melangkah maju, wajahnya tetap tenang. "Amarahmu tidak akan menolongmu," ucapnya datar. Namun bagi Bara, kata-kata itu justru menyulut api di dalam kepalanya. Bara meludah ke tanah, menggenggam pisau lebih erat. "Aku sudah hajar lebih dari 100 orang. Kalian cuma bertiga," teriaknya sambil berlari maju seperti binatang yang kehilangan akal. Gerakan Bara cepat, brutal, dan syarat kebencian. Ia mengayunkan pisaunya ke arah leher Langit Singa. Tapi sebelum bila itu menyentuh kulit penjaga itu, tangan Langit Singa menangkap pergelangan Bara secepat kilat. Tidak ada suara keras, hanya hentakan kecil, namun cukup untuk membuat Bara merasakan rasa sakit menjalar dari lengan hingga punggung. Bara menggeram, memaksa melepaskan diri, namun genggaman itu terasa seperti besi panas. Tala Nyaring melangkah ke samping, tubuhnya tegak seperti patung. Ia mengamati Bara seolah membaca isi hatinya. "Dia tidak takut pada kita," gumamnya pelan. "Tapi dia takut pada sesuatu yang lain, sesuatu dalam dirinya sendiri." Kata-kata itu membuat Bara meraung marah, seolah rahasia yang selama ini ia sembunyikan berhasil dibongkar dalam sekejap. Dalam kondisi terdesak, Bara melakukan hal yang tidak diduga siapapun.
Ia mengeluarkan sebuah benda dari tas selempangnya, sebuah benda logam kecil dengan sumbu pendek. Para preman yang masih sadar langsung terbelalak. Bang, itu granat. Jerit salah satu dari mereka. Bara menarik cincin keselamatan granat itu dengan gigi, matanya menatap langit singa penuh tekad gila. Kalau hutan ini mau lawan gue bakar semua. Tala nyaring langsung menerjang, melompat bagaikan bayangan. Suara ledakan kecil dari sumbu granat mulai terdengar, detik-detik penentu hidup mati. Bara melemparkannya ke arah akar pohon naga. Segalanya terjadi begitu cepat hingga para preman hanya bisa menjerit dan menutup kepala. Langit singa dan jaga banyu bergerak serentak, menerjang bara, sementara Tala nyaring mendekap granat itu dengan tubuhnya sendiri. Ledakan pun terjadi, meledak keras, memecah udara dan mengguncang tanah. Cahaya menyala sejenak, disusul suara dentuman yang membuat telinga berdenging. Hutan bergetar hebat, daun berguguran seperti hujan. Asap hitam mulai membumbung perlahan. Para penjaga terlempar beberapa meter, tapi tetap berdiri. Sementara bara sontak terhempas keras ke tanah, tubuhnya terluka parah. Ketika asap mulai menghilang, terpampanglah pemandangan yang membuat semua orang terdiam, sebagian akar pohon naga hangus. Dan para penjaga menatap bara dengan sorot mata yang tidak lagi hanya marah, tapi murka. Leluhur telah disakiti, dan hukuman atas itu baru akan dimulai. Angin malam berembus dingin ketika langkah tokoh utama semakin berat meninggalkan tempat pertarungan terakhirnya. Tubuhnya penuh luka, namun yang paling perih bukanlah sayatan pedang atau hantaman musuh, melainkan kegagalan yang ia rasakan dalam menjaga orang-orang yang mempercayakan harapan padanya. Setiap langkah terasa seperti memikul beban dunia, seakan tanah pun enggan menopang penderitaannya. Di balik reruntuhan bangunan tua, ia menatap api yang masih membara dari jauh, mengingat kembali suara teriakan dan ketakutan yang pecah malam itu. Sekutu-sekutunya terpencar, sebagian tertangkap, sebagian hilang tanpa kabar. Kesunyian yang menyelimuti malam justru membuat segala ingatan buruk terasa makin nyata. Ia mengepal tangan, menahan gemetar yang muncul dari keputusasaan. Namun di tengah kegelapan itu, muncul sosok bayangan yang sempat ia kira musuh. Ternyata itu adalah salah satu pengikutnya yang masih tersisa, terengah, berlumur debu, tapi tetap hidup. Ia membawa kabar yang mengguncang, ancaman baru sudah bergerak lebih cepat dari perkiraan. Musuh besar yang selama ini mereka buru ternyata hanya pion dari kekuatan yang jauh lebih kejam dan licik. Kabar itu membuat dada tokoh utama serasa dihantam gelombang badai. Ia sadar bahwa medan perang yang mereka lihat selama ini hanyalah permukaan dari rencana besar yang sedang dijalankan di balik layar. Musuh yang sesungguhnya masih belum menunjukkan wajahnya, namun langkah-langkahnya sudah menggetarkan seluruh wilayah. Sebuah persekutuan gelap tengah terbentuk. Tanpa menunggu pulih, tokoh utama memutuskan untuk bergerak kembali. Ada satu tempat yang harus ia tuju, sebuah markas rahasia yang ditinggalkan gurunya sebelum menghilang bertahun-tahun lalu. Tempat itu diyakini menyimpan petunjuk serta teknik lama yang dapat menjadi penentu kemenangan dalam perang yang akan datang. Meski jalannya berbahaya, ia tidak punya pilihan lain. Perjalanan menuju lokasi itu tidak mudah. Jalan setapak yang dulu sering dilewati kini dipenuhi bahaya, jebakan yang dipasang musuh, mata-mata yang mengawasi dari kegelapan, dan suara-suara misterius dari hutan yang seakan memanggil jiwa-jiwa tersesat. Namun setiap ancaman justru membuat tekadnya semakin membara. Ia sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur. Ketika akhirnya ia sampai di gerbang batu yang tersembunyi di balik tebing, hatinya bergetar. Tempat itu seperti membeku dalam waktu, sunyi, gelap, namun penuh energi yang terasa mengalir dari dindingnya. Begitu ia melangkah masuk, lantai di bawahnya menyala perlahan, memperlihatkan simbol-simbol kuno yang dulu hanya diceritakan gurunya dalam legenda. Di tengah ruangan, sebuah pusaka tua mulai bersinar, memanggil namanya seolah sudah lama menanti kedatangannya. Namun bersamaan dengan itu, dari luar terdengar derap langkah puluhan musuh yang semakin mendekat. Ia tahu, saat itu juga, bahwa pilihannya hanya dua, menyerah pada takdir, atau bangkit dan menjadi badai yang menghancurkan segala ancaman yang membayangi dunia. Dan malam itu, ia memilih yang kedua. Detik itu, ruangan pusaka terasa semakin menyempit. Cahaya dari artefak kuno memantul pada dinding batu, menciptakan bayangan bergerak yang seakan hidup sendiri. Tokoh utama berdiri terpaku, menatap sinar itu sambil menahan napas. Bukan karena takut, melainkan karena hatinya seolah mengenali energi yang terpancar.
Energi itu sama dengan yang pernah ia rasakan dari gurunya, tepat sebelum guru itu menghilang secara misterius. Suara langkah musuh semakin dekat, bergema di lorong-lorong luar bagaikan dentang genderang perang. Namun di dalam ruang itu, keheningan justru semakin mencekam. Ia tahu ia tidak punya waktu, namun dorongan aneh seolah memerintahnya untuk mendekat pada pusaka itu. Seperti ada sesuatu yang ingin berbicara kepadanya, atau memperingatkannya. Ketika ia menyentuh pusaka itu, seberkas cahaya menelan seluruh penglihatannya. Dalam sekejap ia dibawa pada visi yang mengoyak batinnya, gurunya bertarung sendirian melawan sosok bertopeng hitam, sosok yang ternyata menjadi dalang di balik semua kekacauan. Gurunya tumbang, namun sebelum jatuh, ia mengunci ingatan terakhirnya ke dalam pusaka tersebut, menunggu murid yang pantas untuk melanjutkan warisan pertempuran itu. Visi itu membuat dadanya sesak. Ternyata musuh besar sudah direncanakan sejak lama, dan ia, tanpa sadar, adalah bagian dari rencana gurunya. Rasa marah, kecewa, dan tekad menyatu menjadi satu ledakan emosi yang hampir membuatnya berlutut. Namun ia tahu, tenggelam dalam emosi sama saja menyerahkan dunia pada kehancuran. Tiba-tiba, pintu batu yang menjadi gerbang ruangan itu dihantam keras dari luar. Retakan mulai muncul, menunjukkan betapa besar kekuatan pasukan musuh yang ingin menerobos masuk. Ia meraih pusaka itu, merasakan aliran energi yang masuk ke tubuhnya seperti arus listrik yang tak terkendali. Sakit, panas, namun sekaligus membuka kekuatan yang selama ini terkunci dalam dirinya. Begitu kekuatan itu menyatu sepenuhnya, ruangan bergetar keras. Simbol-simbol kuno di lantai menyala lebih terang, seolah menyambut kebangkitan seseorang yang telah lama mereka nantikan. Tokoh utama merasakan tubuhnya lebih ringan, inderanya lebih tajam, dan detak jantungnya berdentum bagaikan genderang perang yang menjawab langkah musuh di luar. Saat pintu akhirnya hancur dan puluhan pasukan musuh merangsek masuk, mereka terdiam sejenak melihat perubahan pada dirinya. Aura gelap yang dulu selalu mengurung sudut-sudut ruangan kini tercerai oleh pancaran energi baru dari tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan dimulai, ia tidak lagi merasa dikejar takdir, melainkan berdiri untuk menantangnya. Dengan langkah perlahan namun penuh wibawa, ia maju ke depan. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Malam ini bukan awal kekalahannya, melainkan awal peperangan sesungguhnya. Dan ketika ia mengangkat pusaka itu, cahaya yang membentuk bayangan gurunya muncul sesaat di belakangnya, seolah berkata, "Sekarang giliranmu." Begitu cahaya dari pusaka meredup, keheningan yang tegang menggantung di udara. Para prajurit musuh yang baru saja menerobos masuk menatap tokoh utama dengan campuran bingung dan ngeri. Mereka bisa merasakan perubahan drastis dalam atmosfer, hawa dingin yang tadinya menekan kini lenyap, digantikan oleh gelombang energi yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan pemimpin kecil mereka, seorang prajurit berotot dengan bekas luka di wajah, tampak menelan ludah sebelum maju. "Serang dia!" teriak pemimpin itu, namun suaranya terdengar lebih mirip upaya menutupi ketakutannya sendiri. Dalam sekejap, puluhan prajurit melompat maju, mengangkat senjata tajam dan tombak besi. Namun sebelum mereka sempat mendekat, lantai bergetar dan pusaka di tangan tokoh utama memancarkan kilatan cahaya yang memanjang seperti bilah. Senjata itu bukan lagi sekadar benda kuno, ia telah menjadi perpanjangan dari kehendak pemiliknya. Tokoh utama bergerak. Gerakannya begitu cepat dan halus sehingga beberapa musuh tidak menyadari bahwa mereka telah terhempas mundur hingga tubuh mereka membentur dinding batu. Dalam setiap ayunan, suara angin terbelah terdengar memekakkan telinga, namun justru semakin membuat tokoh utama sadar bahwa kekuatan baru ini bukan hanya karunia, tapi juga ujian. Ia harus mengendalikannya, atau tenggelam oleh kekuatannya sendiri. Salah satu prajurit memberanikan diri menembakkan panah logam ke arahnya. Panah itu melesat bagaikan kilat, namun berhenti beberapa sentimeter sebelum menyentuh tubuh tokoh utama, seakan udara itu sendiri memblokirnya. Panah itu kemudian jatuh ke lantai dengan bunyi logam yang memantul, membuat seluruh pasukan musuh terbelalak. Inilah pertama kalinya mereka melihat seseorang benar-benar kebal, bukan legenda atau rumor. Ketakutan mulai menyebar di barisan musuh. Beberapa melangkah mundur, sebagian lagi mencoba kabur, namun pintu batu yang roboh tadi kini tertutup oleh energi yang berputar, membentuk penghalang seperti pusaran kabut. Mereka terjebak. Tokoh utama tidak berniat membiarkan mereka pergi sebelum ia mendapatkan jawaban tentang sosok bertopeng hitam yang muncul dalam visinya. Pemimpin prajurit, yang sebelumnya berteriak lantang, kini memegang tombak sambil gemetar.
Ia mencoba menyusun keberanian dan melancarkan serangan terakhir, menerjang lurus ke depan dengan teriakan putus asa. Namun sebelum tombaknya menyentuh tubuh tokoh utama, sebuah gelombang energi tak terlihat meledak dari lantai, menghempaskan pemimpin itu ke udara. Tubuhnya menghantam tiang batu hingga retak. Saat semua prajurit tergeletak tak mampu bergerak, tokoh utama mengangkat tatapannya ke langit-langit ruangan. Cahaya pusaka mulai meredup, namun suara samar yang hanya bisa didengar oleh dirinya berbisik di telinga, "Ini baru permulaan. Ia sudah tahu kamu bangkit." Suara itu bukan suara gurunya, melainkan suara dari pusaka itu sendiri, seperti kesadaran yang telah terjaga. Di luar, suara langkah berat bergema, jauh lebih kuat dan berat dibanding prajurit biasa. Setiap dentum terdengar seperti palu perang yang menghantam bumi. Tokoh utama memutar tubuh, mempersiapkan diri. Bila firasatnya benar, musuh yang datang bukan sembarang prajurit, melainkan tangan kanan sang dalang bertopeng hitam. Peperangan sesungguhnya baru saja dimulai. Lorong luar yang gelap mulai dihiasi kilatan cahaya merah dari obor. Namun yang paling memekakkan telinga bukanlah suara gemuruh api, melainkan dentuman berat setiap kali langkah raksasa itu menyentuh tanah. Tokoh utama merasakan tekanan udara berubah, seolah ruangan ikut menahan napas. Pusaka di tangannya bergetar halus, pertanda bahwa sosok yang datang bukan musuh biasa, melainkan salah satu pilar terkuat sang dalang bertopeng. Bayangan besar memasuki ambang pintu. Sebuah siluet tinggi menjulang, tubuhnya terbungkus baju perang tebal yang terbuat dari logam hitam berlapis. Wajahnya tertutup topeng besi dengan ukiran menyerupai wajah iblis, lengkap dengan taring yang melengkung ke bawah. Tatapannya tidak terlihat, namun aura mematikannya menyebar seperti kabut beracun yang memenuhi seluruh ruangan. "Jadi ini, pewaris yang mereka bicarakan," gumam sosok bertopeng besi itu, suaranya berat dan terdistorsi seperti suara logam bergesek. Ia mengangkat palu raksasa yang panjangnya hampir setara tubuh manusia dewasa. Permukaan palu itu penuh retakan seakan pernah menghantam batu keras ribuan kali, namun tetap utuh, bahkan terlihat semakin ganas. Tanpa memberi kesempatan berbicara, sang penjagal menerjang. Loncatannya menghasilkan hempasan angin yang membuat debu dan pecahan batu beterbangan. Palu itu diayunkan turun dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan lantai, menciptakan retakan berbentuk lingkaran yang menjalar ke seluruh penjuru ruangan. Bila tokoh utama terlambat sepersekian detik, tubuhnya pasti sudah menjadi serpihan tulang yang menciprat di dinding. Tokoh utama menghindar, namun tekanan dari serangan tadi membuat lututnya sedikit goyah. Pusaka di tangannya menyala, namun cahaya itu kini terasa menahan sesuatu, seperti memaksa dirinya agar tetap fokus. Ia sadar, musuh di hadapannya bukan sekadar brute force. Ada kecerdasan dan ketenangan mematikan dalam setiap gerakannya. Sosok bertopeng besi bukanlah prajurit biasa, melainkan eksekutor elit yang bertugas menjatuhkan ancaman tingkat tertinggi. "Gurumu pernah menantangku," ujar penjagal itu sambil berjalan perlahan, setiap langkahnya meninggalkan cekungan di lantai. "Dan sekarang kau berdiri di tempat yang sama. Sepertinya garis takdir kalian memang ditulis untuk berakhir di bawah paluku." Kata-katanya menusuk hati tokoh utama. Visi yang ia lihat tadi tentang gurunya kini terasa semakin nyata, dan lebih kelam dari yang ia bayangkan. Kemarahan mulai mengalir di tubuhnya, namun ia menahan diri. Ia tahu kekuatan pusaka tidak bisa digunakan hanya dengan emosi, kekuatan itu akan meledak liar jika ia kehilangan kendali. Ia mengambil napas panjang, menurunkan bahu, dan mengatur posisinya. Cahaya pusaka mulai membungkus lengannya, membentuk pola menyerupai sisik naga yang berkilau samar. Penjagal bertopeng besi itu menyeringai di balik helmnya, lalu menancapkan palu ke tanah. "Baiklah, pewaris, mari kita lihat apakah kau layak hidup 1 menit lagi." Ruangan bergetar, udara menjadi panas, dan malam itu, pertempuran pertama melawan salah satu monster sejati kerajaan kegelapan, akhirnya dimulai. Detik pertama pertarungan dimulai dengan ledakan dahsyat. Penjagal bertopeng besi menghentakkan palunya ke lantai, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan pilar-pilar batu di sekeliling ruangan. Fragmen batu berterbangan seperti hujan meteor. Tokoh utama terhempas beberapa langkah ke belakang, terpental oleh tekanan brutal itu, namun ia berhasil menopang tubuhnya dengan ujung pusaka yang memancarkan cahaya biru keperakan. Palu raksasa itu kembali diayunkan, kali ini membelah udara dengan suara yang menggetarkan dada. Tokoh utama mengangkat pusakanya untuk menangkis, dan untuk sesaat dunia seperti berhenti.
Benturan antara dua kekuatan itu menghasilkan semburan percikan cahaya yang membutakan. Kaki tokoh utama terbenam ke lantai akibat besarnya tekanan, namun ia tidak mundur. Suara dentingan logam yang menghentak membuat lorong seakan berteriak. Penjagal itu tertawa pelan, suara yang terdistorsi oleh topengnya membuatnya terdengar seperti monster dari dunia lain. "Kau memang mewarisi cahaya gurumu," katanya. Tapi cahaya itu tak pernah cukup untuk memadamkan kegelapan. Ia memukul tokoh utama dengan siku berlapis baja, membuat tubuh sang pewaris terpental menghantam dinding hingga retak membentuk pola seperti sarang laba-laba. Dengan napas terengah, tokoh utama mencoba bangkit. Darah menetes di sudut bibirnya, namun cahaya pusaka bergerak naik ke pundak dan dadanya, seakan mencoba menutup luka dari dalam. Suara pusaka berbicara pelan di benaknya, "Tenang. Amarahmu adalah pengikat, tapi ketenanganmu adalah kunci." Tokoh utama mengepalkan tangan, mencoba meredam emosi yang membakar dadanya. Penjagal bertopeng besi itu tidak memberi waktu. Ia melompat, meski tubuhnya besar, gerakannya cepat bagaikan kilat. Palu itu diayun ke samping dengan kekuatan untuk meratakan bukit. Tokoh utama menghindar, merasakan angin panas dari ayunan itu menyambar pipinya. Ia memutar pesat, menebaskan pusaka dan menciptakan gelombang cahaya yang menghantam raksasa itu tepat di dada. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, sang penjagal mundur setapak. Tanda goresan bercahaya muncul di dadanya, meski tak menembus baju perangnya. "Menarik," gumamnya, "kau bahkan bisa melukai lapisan pertama baju perangnya. Gurumu saja tak bisa melakukannya." Kata-kata itu seperti pisau yang ditancapkan ke hati tokoh utama, membuatnya semakin yakin ia sedang menyelesaikan pertarungan yang gurunya tinggalkan. Energi pusaka mulai menyelimuti tubuhnya, seolah mengenal intensitas tekad yang mengalir dari pemiliknya. Cahaya dari lantai bangkit, mengikuti aliran langkahnya. Untuk pertama kalinya, tokoh utama bergerak lebih cepat dari sang penjagal, matanya fokus, napasnya stabil. Ini bukan lagi pertarungan demi bertahan hidup, ini pembuktian bahwa ia pantas disebut pewaris. Mereka kembali saling menerjang, cahaya dan kegelapan bertabrakan menciptakan getaran yang membuat reruntuhan jatuh dari langit-langit. Namun sebelum palu dan pusaka kembali bertemu, suara keras terdengar dari atap ruangan, sebuah ledakan, lalu cahaya merah menyala. Sesosok bayangan jatuh dari ketinggian, membawa energi jahat yang lebih pekat dari sebelumnya. Penjagal bertopeng besi berhenti seketika. "Akhirnya dia datang," bisiknya. Dan tokoh utama sadar, pertarungan baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya.